Nyonya Aruna dari keluarga Kartanegara, bijaksana, rajin, lembut, dan penuh kehormatan. Dengan ini dianugerahi gelar Nyonya Agung, titah Kaisar. Terima kasih atas anugerah Baginda. Ada pembunuhan! Ada pembunuhan! 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 Adikku, kenapa? Jangan panggil aku adik! Kamu nggak pantas. Kita sama-sama putri keluarga Wibisono. Kenapa hidupmu jauh lebih baik dariku? Pandai 3 tahun lalu yang menangkap bola sulamku adalah Aditya Kartanegara. Apa yang kamu mau dapatkan hanyalah ilusi semata. Kalau aku bisa mengulang waktu, aku rela kehilangan segalanya. Pak, aku sudah menyebarkan berita bahwa keluarga Wibisono akan memilih menantu. Para bangsawan dari berbagai tempat berebut kesempatan untuk menangkap bola sulam. Putri keluarga Wibisono harus menikah dengan bangsawan atau seorang pejabat tinggi. Saat kalian melempar bola sulam, perhatikan baik-baik. Siapa yang mendapat suami terbaik, dialah kebanggaan keluarga. Apa aku kembali ke 3 tahun lalu yang hari pemilihan suami dengan bola sulam? Nona Aruna, sekarang harus melempar bola sulam. Kakak, bagaimana kalau aku duluan? Di kehidupan sebelumnya, Nadia Wibisono terus memaksaku untuk melempar lebih dulu. Tapi sekarang, sepertinya Nadia Wibisono juga bereinkarnasi. Nona Nadia, Berikan sini. padaku! Ya, Berikan padaku! Nona Nadia. Ayo berikan padaku! Di kehidupan ini, yang akan menikah dengan Aditya Kartanegara hanyalah aku. Ya, sini. Itu dia, tuan muda kedua keluarga Kartanegara, Aditya Kartanegara. Keluarga Kartanegara itu adalah kerabat jauh kerajaan. Kalau begitu, keluarga kita juga jadi kerabat dari kerajaan. Di kehidupan ini akhirnya aku mengubah takdir. 3 tahun lagi Aditya Kartanegara akan naik pangkat. Dan aku akan jadi Nyonya Agung. Nadia Wibisono, kamu berusaha keras. Padahal, kamu justru masuk ke dalam sarang serigala keluarga Kartanegara. Bagus, bagus. Nadia, kamu benar-benar membanggakan keluarga kita. Ayah, nggak usah memuji. Aku hanya ingin memuliakan keluarga kita. Nanti aku jadi Nyonya Kartanegara, pasti akan menjaga sikap dan perkataanku, serta menjaga kehormatan keluarga. Kakak, iya kan? Kamu memang beruntung. Sebagai kakak, pasti aku bahagia. Aruna Wibisono, keberuntungan yang sebelumnya milikmu sekarang jadi milikku. Di kehidupan ini, aku nggak akan biarkan kamu mengungguliku lagi. Itu dia. Yang mulia. Yang mulia. Tuan menyamar begini dan keluar dari istana. Kalau nanti Ibu Suri tahu. Ibu terus mendesakku memilih selir. Aku keluar istana untuk menghindarinya. Sekalian memanfaatkan waktu ini untuk merasakan hidup sebagai rakyat biasa. Ayo cepat, keluarga Wibisono sedang melempar bola sulam untuk mencari menantu laki-laki. Ayo kita lihat. Baik. Di kehidupan sebelumnya, pengemis merebut bola sulamku, membuatku harus melarikan diri dan mengalami banyak penderitaan. Kali ini, kamu juga harus merasakan bagaimana rasanya dibuang oleh keluarganya sendiri. Pak, keluarga Wibisono sudah menjalin hubungan dengan keluarga Kartanegara. Aruna, nanti saat kamu memilih suami, jangan sampai kalah dari adikmu ya. Ibu, jangan bilang gitu ya. Kakak selalu beruntung. Mana mungkin dia mempermalukan ayah. Menurutku, sebentar lagi kakak pasti akan memilih suami yang terbaik. Intrik dan tipu muslihat, harta dan kekuasaan, semuanya hanyalah fata morgana. Di kehidupan ini, aku hanya ingin menemukan pasangan sejati dan hidup tenang selamanya. Minggir, itu bola. Bolaku. Ya. Dia dapat.
Mana mungkin dia? Itu si pengemis yang ditolak oleh Nadia Wibisono di kehidupan sebelumnya. Bagaimana mungkin bola sulam malah jatuh ke tangan seorang pengemis? Kakak, kenapa kali ini sial sekali? Dari sekian banyak pria, kenapa memilih seorang pengemis? Bukankah itu akan mempermalukan ayah? Dasar kamu! Di bawah ada sekian banyak orang, bagaimana mungkin dapat seorang pengemis? Kamu sengaja mempermalukan keluarga kita! Ya sudahlah, kakak jangan terlalu bersedih. Walaupun dia hanya seorang pengemis, tapi lihatlah, setidaknya wajahnya masih lumayan. Tapi sayangnya kakak harus menderita. Dari kecil kakak hidup dalam kemewahan, sekarang harus menikahi pengemis. Mulai sekarang harus bekerja sendiri untuk mencari nafkah. Ini akan jadi tontonan seru. Sebagai nona besar keluarga Wibisono, dia serius mau menikah dengan pengemis? Semua orang sudah melihatnya. Kalau dia menolak, keluarga Wibisono akan dianggap gak menepati janji. Siapa lagi yang mau berhubungan dengan keluarga Wibisono nanti? Tangkap dia! Jangan biarkan dia kabur! Tuan, bagaimana mungkin bola sulam ini ada di tanganmu? Bagaimana sekarang? Cepat buang saja. Pakaianku kan kumal. Dia pasti nggak mau menikah denganku. Kakak, kenapa kamu lari? Bukankah bola sulam itu kamu yang lempar sendiri? Nggak ada yang memaksamu kan? Dasar kamu! Lihat siapa yang kamu pilih! Kalau dia benar-benar jadi menantu keluarga Wibisono, kamu akan menjatuhkan martabat keluarga kita. Dulu di keluarga Kartanegara, aku seperti hidup di neraka. Bahkan jadi bidak agar keluarga Wibisono bisa memanfaatkan kekuasaan. Kalau dipikir-pikir lagi, lebih baik aku menikah dengan pengemis dan hidup tenang. Menurut aturan, bola sulam hanya bisa dilempar sekali. Walaupun kamu gak ingin menikah, itu... Aku bersedia menikah dengannya. Namaku Aruna Wibisono. Siapa namamu? Namaku Wira Santoso. Hari ini dengan saksi-saksi yang hadir, aku, Aruna Wibisono, akan menikah dengan Wira Santoso. Wah, ternyata akan dinikahkan ya. Iya, bagaimana ini? Apa kamu benar-benar mau menikah denganku? Tentu saja. Bola sulam sudah di tanganmu. Jadi, kamu nggak mau. Bukan begitu. Hanya saja sekarang aku nggak punya apa-apa. Kalau kamu menikah denganku, hidupmu akan penuh ketidakpastian, bahkan mungkin akan kelaparan. Apa kamu serius mau? Kita berdua punya tangan dan kaki. Apapun yang kita mau, kita bisa usaha sendiri. Kalau kita rajin kerja nanti dan temukan pekerjaan bagus, hidup kita bisa berkecukupan. Aku belum pernah bertemu orang yang mudah puas seperti ini. Cuma seorang pengemis kotor. Masa kamu menganggapnya berharga? Yuni, kamu sudah pikirkan baik-baik. Menikah dengan seorang pengemis, itu berarti menghancurkan kehidupan masa depanmu. Masa depan gak dibangun dengan status, tapi dengan karakter dan moralitas. Wira Santoso hanya berpakaian sederhana. Tapi dia tampak ramah, perilakunya sopan. Dia bisa jadi pasangan yang baik. Kamu? Aturan undian bola sulam sudah ditetapkan. Pak Wibisono nggak bisa membatalkannya sekarang. Iya, kalau nggak setuju, itu akan merusak aturan kita. Bahkan merusak reputasi keluarga Wibisono. Nona besar Wibisono harus menikah walaupun nggak mau. Menikah! Kalau kamu sudah memutuskan untuk menikah, jangan salahkan keluarga Wibisono nanti. Kehormatan keluarga Wibisono ke depannya nggak ada hubungannya denganmu. Aku paham. Acara undian hari ini sudah selesai. Semuanya silakan pulang. Kakak, jangan salahkan aku yang gak memperingatkanmu. Menikah dengan seorang pengemis, seumur hidupmu akan selalu aku rendahkan. Pikirkan saja dirimu sendiri. Kehidupan di keluarga Kartanegara gak sesenang yang kamu bayangkan. Kamu... 3 hari lagi ingat datang ke keluarga Wibisono untuk melamar. Pulang ke istana juga dipaksa memilih istri. Kalau... Baik, aku pasti akan datang. Hari ini, nona kedua dari keluarga Wibisono akan menikah. Mahar, pasangan penjepit rambut burung mewah. 20 kain sutra. 3 surat kepemilikan toko kain sutra. Mahar dari nona kedua keluarga Wibisono sangat bernilai tinggi. Tapi nona sulung keluarga Wibisono nggak punya apa-apa. Mereka berdua putri keluarga Wibisono, tapi perbedaannya terlalu mencolok. Kakak mau menikah dengan pengemis, sepertinya akan banting tulang seumur hidup. Entah apa kamu akan terbiasa.
Pengantin pria datang. Wah, emang dia adalah tuan muda kedua keluarga Kartanegara. Hanya menikah saja sudah begitu meriah. Tentu saja, keluarga Kartanegara sangat berkuasa. Nona Nadia menikah dengannya, pasti hidupnya akan penuh kemewahan. Berbeda sekali dengan Nona Aruna yang menikahi seorang pengemis. Nanti hidupnya pasti menderita. Salam hormat untuk ayah dan ibu mertua. Nggak perlu. Tuan, acara penyambutan hari ini benar-benar pesta besar di kota Lumira. Putriku Nadia bisa mendapatkan perhatian Anda. Ini juga merupakan kehormatan bagi keluarga Wibisono. Kakak, pesta hoki sudah hampir mulai. Kenapa suamimu belum datang menjemputmu? Jangan-jangan dia nggak datang. Salam hormat kepada ayah mertua. Sayang. Apa dia mau mengemis atau mau menikah? Berani datang dengan pakaian compang-camping begini. Kalau dibandingkan dengan Tuan Kartanegara, perbedaan mereka seperti langit dan bumi. Pakaian apa itu? Di depan banyak begitu pejabat tinggi. Benar-benar memalukanku. Hari ini adalah hari pernikahan. Kamu cuma dengan pakaian seperti ini, bukankah terlalu sederhana? Kakak nggak malu. Pernikahan itu hanya sekali seumur hidup. Yang penting adalah ketulusan hati, bukan penampilan. Orang yang aku sudah pilih nggak akan terpengaruh oleh perkataan orang lain. Apa kamu masih belum merasa malu? Pak, jangan marah. Hari ini sejak Aruna keluar dari rumah, maka hubungan dengan keluarga Wibisono berakhir. Pesta hoki telah tiba. Pengantin perempuan silakan naik kereta. Ini adalah Kai. Selamat ya Pak Wibisono. Menantu Anda benar-benar orang yang luar biasa. Terima kasih. Pak Wakil Menteri, silakan masuk. Silakan. Apa kamu kesini cuma jalan kaki? Hari pernikahan yang begitu penting, kamu membuat pengantin perempuan berjalan ke rumah suami. Belum pernah dengar sebelumnya. Memang benar, nggak seperti suamiku. Sayang, sekarang aku akan membawamu pulang. Sujud pertama kepada langit dan bumi. Ini tempat tinggal yang kamu siapkan untukku. Sujud kedua kepada orang tua. Tempat ini sangat jelek, bahkan nggak bisa ditinggali. Aku hanya takut Anda ketahuan. Pasangan pengantin saling hormat. Upacara selesai. Sayang, maafkan aku. Tinggal di tempat kotor seperti ini bersamaku. Jangan begitu. Aku merasa tempat ini cukup luas. Setidaknya ada tempat untuk berlindung dari hujan dan angin. Kalau kita rajin membersihkan tempat ini, nanti sini akan lebih nyaman untuk dihuni. Sekarang aku nggak punya barang yang berharga. Giok ini yang ayahku berikan padaku. Aku selalu memakainya. Sekarang, aku memberikannya padamu. Barang yang begitu penting, kamu langsung memberikannya padaku. Jangan khawatir, aku pasti akan simpan ini dengan baik. Sudah bangun, sarapan sudah siap. Ayo makanlah. Mau kemana kamu? Hari ini adalah hari pengantin kembali ke rumah orang tua. Aku masih selesaikan sedikit lagi jimat yang aku sulam untuk ayah dan ibu. Aku harus membeli jarum dan benang untuk menyelesaikannya sebelum kembali ke rumah. Baiklah, aku akan menemanimu. Ayo.
Salam sejahtera yang mulia. Salam hormat yang mulia. Siapa mereka? Situasi dalam istana terlalu rumit. Tunggu sampai semuanya beres. Baru beritahu Aruna identitas asliku. Mereka datang untuk mencari Budi. Iya, benar-benar. Dulu aku pernah bekerja di istana. Kami semua adalah kenalan lama. Aruna, aku akan membantu Budi menyambut tamu dulu. Bisakah kamu pergi membeli benang dan jarum sendiri? Baiklah. Katakanlah, apa yang terjadi? Karena kelakuan Anda, pikiran Ibu Suri jadi terguncang. Tiba-tiba beliau pingsan. Apa? Budi, kamu tetap di sini dan lindungi Aruna. Kembali ke istana. Iya. Atur beberapa orang pilih hadiah-hadiah berharga. Kirim ke keluarga Wibisono di pinggiran barat. Katakan itu hadiah dari Aruna untuk keluarganya. Iya. Ayo. Ayah, Ibu, aku sudah pulang. Ayah, Kenapa kakak pulang sendirian? Hari ini adalah hari kunjungan pertama setelah menikah. Kenapa kakak pulang sendirian? Apa takut suami pengemis kakak mempermalukanmu? Makanya kakak nggak membawanya pulang bersamamu. suamiku sebenarnya mau ikut. Hanya saja mendadak ada urusan. Sejak menikah dengan pengemis, Nona Aruna pasti banyak menderita. Tubuhnya bahkan terlihat jauh lebih kurus. Kelihatannya banyak pikirannya. Andai saja kamu nggak menikah dengan pengemis dekil itu, mungkin aku masih mau jadikanmu selir. Hah, kamu pun gak akan tertimpa keadaan seperti ini. Kalian gak perlu khawatir. Aku hidup dengan sangat baik. Tapi justru kamu, Nadia, sudah beberapa hari gak melihat suamimu, iya kan? Dasar Aditya Kartanegara brengsek. Di malam pengantin baru malah pergi minum dengan wanita lain. Semua orang tahu skandal ini. Aku benar-benar kehilangan muka. Nadia! Ayah, ibu. Salam hormat ayah, salam hormat ibu. Berani-beraninya kamu cuma pulang sendiri. Suamimu itu sebenarnya sedang sibuk apa sih? Hari sepenting ini dia bahkan gak menemanimu pulang. Ibu, jangan begitu. Pengemis busuk itu pasti sedang mengemis di jalan sekarang. Bagaimana bisa dibandingkan dengan suamiku? Ayah, aku sudah membawa sedikit hadiah untuk kalian. Suami Nadia memang sangat baik. Anda bisa jadi menantu kita adalah berkah besar bagi Nadia. Dia sangat beruntung. Gak seperti seseorang di sini yang menikah dengan seorang pengemis. Keluarga kita sudah membesarkanmu bertahun-tahun, tapi kamu benar-benar pulang dengan tangan kosong? Iya, kakak. Ini hadiah kunjunganku. Masa kamu sampai sebegitu miskin, sampai hadiah pun gak bisa kamu siapkan? Ayah, ibu, ini jimat yang aku sulam sendiri. Semoga ayah dan ibu selalu sehat dan bahagia. Pergi. Benar-benar nggak tahu malu. Kakak, ini hadiah yang kakak bawa apa-apaan ini? Cuma selembar kain jelek dengan sulam murahan. Kakak masih berani memberikannya, memalukan sekali. Memang pantas seorang wanita yang menikah dengan pengemis, hadiahnya pun sepadan dengan statusnya. Sudah. Dia sudah menikah dengan pengemis. Mana mungkin dia bisa membawa sesuatu yang berharga? Tuan, Nyonya, utusan dari istana datang membawa hadiah. Katanya hadiah itu adalah hadiah kunjungan dari Nona Aruna. Pak Wibisono, putri sulung Anda sebenarnya telah menjalin hubungan dengan bangsawan mana ya? Sampai-sampai orang istana menugaskanku untuk mengantarkan hadiah secara langsung. Kehormatan Anda sungguh luar biasa. Hadiah dari istana? Itu pasti hadiah dari kaisar. Bahkan kepala kasing istana turun tangan langsung mengurusnya. Katanya, ini untuk nona besar dari keluarga Wibisono. Pak Rizky, Anda pasti salah dengar. Seluruh kota Lumira tahu bahwa Aruna menikah dengan seorang pengemis. Bagaimana mungkin dia bisa berhubungan dengan orang-orang istana? Hadiah tersebut pasti dikirim sebagai penghormatan kepada Tuan Muda Kartanegara. Benar,
Di dunia ini, siapa yang gak mau menjalin hubungan baik dengan keluarga Kartanegara? Bahkan orang istana pun ikut turun tangan. Ayah mertua, silakan terima. Nadia sungguh menikah dengan suami yang hebat. Lihat saja kemegahan kunjungan ini. Begitu banyak hadiah mewah. Aduh, keluarga Wibisono benar-benar menaikkan derajatnya. Hadiah sudah disampaikan. Saya pamit dulu. Hati-hati jalan ya. Kakak, suamiku sudah menyiapkan 2 kali hadiah kunjungan. Melihat semua ini, apa kamu nggak merasa malu? Jumlah hadiah bukanlah ukuran, yang terpenting adalah ketulusan. Aku nggak merasa ada yang salah. Aku sudah mendidikmu dengan susah payah. Tapi apa hasilnya? Menikah dengan pengemis. Dan sekarang kamu pulang dengan barang rongsokan untuk mempermalukanku. Keluarga Wibisono nggak butuh putri seperti kamu. Hanya karena aku menikah dengan Wira Santoso, kalian sampai hati menghinaku seperti ini. Nadia menikah demi kehormatan keluarga Wibisono. Nggak seperti kamu yang menikah dengan pengemis. Mempermalukan kehormatan keluarga kita. Kehormatan? Itu hanya karena Nadia Wibisono menikah dengan pria kaya. Lalu ayah begitu memanjakannya. Dasar kamu. Berani sekali bicara seperti itu. Siapa yang mengajarimu? Apa aku salah? Di mata ayah, putri hanyalah bidak untuk mendapatkan kekuasaan. Kamu semakin kurang ajar. Berani-beraninya kamu berbicara begitu pada ayahmu. Giok naga. Benar-benar kurang ajar. Aduh, aku harus memberitahu Baginda. Kembalikan itu! Wah, giok ini terlihat sangat bagus. Jangan-jangan ini hasil curianmu, Kak. Itu adalah giok yang diberikan Raka padaku. Cepat kembalikan! Si pengemis busuk. Nggak mungkin dia punya giok sebagus ini. Pasti dia mencurinya dari seseorang. Kalian gak bisa menuduh tanpa bukti. Raka memang bukan dari keluarga terpandang, gak seperti kalian yang terlahir kaya. Hanya kalian saja yang boleh punya giok, jadi kenapa dia gak boleh? Giok pemberian seorang pengemis. Kamu benar-benar menganggapnya sebagai harta berharga. Bodoh. Baiklah, kalau kamu ingin giok ini kembali, tentu boleh, tapi dengan satu syarat. Kamu harus memutus semua hubungan dengan keluarga Wibisono. Kamu... Ayah, apa ayah mau membiarkan Nadia bertindak sewenang-wenang seperti ini? Aku kan juga putri kandungmu. Kamu memilih menikah dengan pengemis. Dan itu mempermalukan keluarga kita. Kamu gak layak jadi putriku. Mulai hari ini, aku hanya mengakui Nadia sebagai putriku. Aku hanya ingin hidup dengan seseorang yang tulus padaku. Walaupun hidup sederhana, itu lebih baik daripada terus-menerus dihina di keluarga Wibisono. Kalau begitu... Aku, Aruna, memutus semua hubungan dengan keluarga Wibisono. Gak ada hubungan lagi. Kamu benar-benar meninggalkan keluarga kita cuma demi seorang pengemis. Untungnya kami juga nggak berharap banyak padamu. Bukankah itu yang juga ayah mau? Kalau begitu aku nggak perlu bertahan di sini. Tunggu dulu. Kakak mau pergi sekarang, terlambat. Ayo, bawa bara api dari dapur dan taburkan di lantai sini. Apa yang ingin kamu lakukan? Yang mulia, permaisuri disiksa oleh keluarga Wibisono. Tubuh dan nyawa ini berasal dari orang tua. Kalau ingin memutus hubungan, setidaknya harus membayar budi orang tua dulu. Benar sekali. Melihat keadaanmu sekarang, memintamu memberikan sesuatu yang berharga mungkin terlalu susah bagimu. Kalau begitu, kamu harus berjalan tanpa alas kaki melewati bara api ini. Bara ini begitu panas. Kalau aku berjalan melewatinya, aku pasti mati. Aku nggak mau. Oh, kakak sepertinya nggak mau giok ini lagi. Jangan lempar! Raka, dia satu-satunya orang yang tulus menyayangiku. Giok ini adalah warisan dari orang tuanya. Baik, aku nggak akan izinkan cintanya dihina seperti ini. Aku akan jalan.
Ya! Ya! Demi seorang pengemis busuk, kamu rela lakukan hal ini. Benar-benar sudah gila. Ya! Hanya demi segiok usang, Nona yang biasa hidup dalam kemewahan rela berjalan di atas bara. Nggak heran dia cukup bodoh jatuh cinta pada pengemis. Bagaimanapun dia cuma seorang pengemis, dia nggak punya harta apapun berharga. Giok ini pasti satu-satunya barang berharganya. Pantas saja kakak sangat menjaganya. Giok ini diberikan oleh ayahku. Aku selalu memakainya. Sekarang, aku memberikannya padamu. Aruna, tunggu aku. Raka, jangan khawatir. Aku pasti akan mengambil kembali giok itu. Sekarang, tolong kembalikan giokku. Mau ini? Merangkaklah ke sini dan ambillah. Asalkan kamu bisa merangkak ke sini, giok ini akan menjadi milikmu. Giok ini diberikan oleh ayahku. Aku selalu memakainya. Sekarang, aku memberikannya padamu. Jangan khawatir. Aku pasti akan simpan dengan baik. Kamu begitu menghargai cinta dengan pengemis busuk itu. Bagaimana kalau wajahmu rusak? Pastikan suami tersayangmu akan mencintaimu. Kamu... Kenapa menatapku seperti itu? Bukankah sudah kubilang sejak awal? Menikah dengan seorang pengemis hanya akan berakhir dengan dihina oleh semua orang. Kamu sudah menyiksaku. Apa kamu pikir akan berhasil? Aku akan pastikan sisa hidupmu akan habiskan di tempat terhina. Sementara aku akan jadi wanita paling mulia di dunia. Yang mulia Kaisar datang! Siapa yang berani tindaskan istriku? Aruna, maaf, aku terlambat. Nadia, Raka, aku nggak kehilangan giokmu. bukankah Kaisar? Kenapa malah dia? Pengemis ini, kenapa bisa memakai pakaian semewah itu? Dan orang-orang itu, bukankah mereka pegawai istana? Kenapa mereka patuh pada seorang pengemis? Ibu, katanya adik pengemis busuk ini pernah bekerja di istana. Mendapatkan pakaian seperti itu bukan hal yang aneh. Jangan-jangan si pengemis karena dihina saat pernikahannya dulu. Jadi sekarang dia kembali untuk membalas dendam. Hah, sungguh lelucon. Cuma seorang pengemis berani membuat sandiwara di keluarga Wibisono. Kakak, inikah suami yang kamu pilih? Bukan hanya pengecut, tapi juga begitu lancang mencuri barang-barang istana. Kalau Kaisar tahu, apa kalian masih bisa hidup? Benar-benar keras kepala. Mau mati. Kamu, apa yang kamu mau lakukan? Aruna, ayo pergi. Aruna, kamu gak apa-apa. Siapa yang melakukannya? Raka, Aku memangnya kenapa? Aku hanya ingin membantu kakak, tapi dia malah nekat berjalan di atas bara hanya demi giok usang itu. Entah bagaimana dengan isi otaknya, bodoh sekali. Berhenti. Kamu pikir kamu siapa? Berani bicara dengan sombong di hadapanku? Aku menghina dia, memangnya kenapa? Kamu sudah menikah dengan lelaki nggak berguna. Aku ini nyonya dari keluarga Kartanegara.
Kalian hanyalah sekumpulan semua. Bahkan kalau aku membunuh kalian hari ini, kalian tetap harus berterima kasih padaku. Aku ingin lihat sampai kapan kalian bisa bertahan. Ayo, tangkap si pengemis dan Aruna. Jangan. Istriku. Berani-beraninya kalian tega menghina dia. Tangkap mereka! Tangkap mereka! Kalian sangat kurang ajar. Aku adalah nyonya keluarga Kertanegara. Sayang, tolong. Pengemis kotor, ayo. Siapa yang bisa membunuhnya? Aku akan memberi dia 10 tel emas. Dasar, Tuan Aditya adalah kerabat kerajaan. Kalau kamu berani menyakiti dia, akan melawan seluruh keluarga Kartanegara. Kerabat kerajaan, lalu kenapa? Siapapun yang menyakiti istriku akan mati. Pengemis kotor, cukup dengan akting. Sebelum aku marah, lepaskan aku sekarang. Aku akan memaafkan hidupmu. Kalian telah menyiksa Haruna, sangat keterlaluan. Tekan wajah mereka. Ke dalam api! Nadia. Ayah. Berhenti, nanti orang departemen hukum datang. Mereka tidak akan membiarkanmu lolos. Aku sudah bilang, kakakku adalah pejabat di istana. Kamu telah menyinggungku hari ini. Kamu kira kamu masih bisa hidup? Aku ingin melihat siapa pejabat departemen hukum yang mengizinkanmu bertindak semena-mana seperti ini. Lanjutkan. Tolong. Jangan, Nadia. Bajingan, kamu sudah bosan hidup. Jangan seret keluarga Wibisono. Berhenti! Kakak, tolong. Kamu mau menyakiti adikku? Pengawal rahasia dari istana. Kenapa mereka di sini? Itu aku. Lalu apa masalahnya? Suara ini apa? Yang mulia, Yang mulia. Kaisar, mana mungkin pengemis bau ini? Kakak, jangan biarkan dirimu tertipu oleh pengemis bau ini. Lihat pakaian yang dia pakai, semua itu dia curi dari istana. Orang-orang ini semuanya dibayar mahal olehnya. Benar sekali, Anda baru saja menjabar. Jadi salah paham seperti ini wajar saja, tapi dia memang hanya seorang pengemis bau. Nggak mungkin dia adalah seorang ya kaisar. benar juga. Kaisar, mana mungkin ada di tempat ini? Dasar pembangkang, lihat suami macam apa yang kamu pilih. Berani-beraninya kamu menyinggung Tuan Muda Kartanegara. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini. Tuan, Anda harus membela kami. Pengemis bau ini dan juga Aruna Wibisono. Mereka ingin melawan norma masyarakat dan bahkan ingin membunuh keluarga saudara kami. Kurang ajar. Di bawah kaki istana, mana bisa kalian bertindak seenaknya seperti ini? Pengawal, tangkap mereka dan masukkan ke penjara departemen hukum. Interogasi mereka dengan keras. Tangguh! Apalagi yang mau kamu katakan? Aku benar-benar nggak tahu. Sejak kapan kepala hukum diangkat jadi posisimu? Kamu pengemis bau, mana mungkin kamu tahu urusan pejabat pengadilan? Kakakku diangkat langsung oleh Permaisuri Agung. Bagaimana sekarang? Baru menyesal, hah? Bahkan Permaisuri Agung bisa kalian tipu. Warga Kartanegara kalian benar-benar hebat sekali ya. Permaisuri Agung, Anda harus membelaku. Kaisar menikah di luar istana dengan putri sulung keluarga Wibisono. Apa? Demi wanita itu, Kaisar bahkan marah padaku. Kamu bilang Kaisar di luar sana menikah dengan wanita lain. Pengawal, siapkan tandu. Kurang ajar. Berani kamu menghina Permaisuri Agung. Apa kamu sudah bosan hidup? Tuan Aditya Kartanegara, mohon kebijaksanaan Anda. Keluarga Wibisono kami sudah lama memutuskan hubungan dengan Aruna Wibisono. Setiap kata yang dia ucapkan gak ada hubungannya dengan kami sedikit pun. Benar, Tuan. Keluarga Wibisono kami selalu mematuhi aturan. Gak pernah berani berbicara sembarangan tentang keluarga kerajaan. Tuan, mohon kebijaksanaan Anda. Menyamar sebagai keluarga kerajaan adalah kejahatan yang harus dihukum mati. Tuan, Anda nggak boleh membiarkan mereka lolos. Aruna Wibisono, suami tersayangmu, kini telah melakukan kejahatan besar. Hari ini siapapun yang datang, gak akan bisa melindungimu. Aku nggak bisa membiarkan Wira dalam bahaya. Tuan, mohon ampun. Suamiku, dia nggak sengaja menghina. Dia... Aruna! Aruna! Kita pergi sekarang. Berani sekali. Mau kabur ya? Hei, kalian. Biarkan mereka sekarang juga. Siapapun yang berani menghalangi lagi, bunuh tanpa ampun. Siap, Tuan! Mau kabur? Gak semudah itu. Wira! Raka!
Nadia Wibisono, kenapa hatimu begitu jahat? Raka nggak pernah punya masalah denganmu, tapi kamu tega melakukan ini. Pengemis hina ini ternyata ingin merusak wajahku. Tentu aku nggak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Raka, Lihat itu, orangmu sekarang sudah nggak bisa menyelamatkanmu. Sudah bosan hidup ya? Raka, sekarang ini cepat pergi, cepat pergi. Aruna, aku nggak bisa. Pergilah. Apa dia mau kabur? Nadia Wibisono, kenapa kamu nggak mau membebaskanku? Aku harus akui, nasib kakak memang bagus. Menikah dengan pengemis tapi tetap mendapatkan cinta yang tulus. Tapi sayangnya, semakin begini, aku semakin gak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kakak mau. Kamu? Nadia Wibisono, urusan antara kita berdua. Jangan melibatkan orang lain. Apapun yang kamu lakukan padaku, aku terima. Aku minta, biarkan Raka pergi ya. Aruna, gak usah banyak bicara dengannya. Aku gak mau melibatkanmu. Wah, benar-benar menyentuh ya. Walaupun dalam keadaan seperti ini, kakak masih punya waktu bermesraan dengan pengemis hina ini. Melihat hubungan kalian begitu dekat, bagaimana kalau aku kirim kalian berdua pergi bersama-sama? Cepat lakukan! Mati saja kalian! Aruna, awas! Permaisuri Agung sudah datang. Aku ingin lihat siapa yang berani melukai anakku sang kaisar. Dia benar-benar kaisar. Dia benar-benar kaisar. Dia benar-benar seorang kaisar. Aruna, Aruna! Cepat panggil tabib istana, cepat panggil tabib istana sekarang. Kaisar! Budi, aku perintahkan kamu segera membawa Aruna kembali ke istana untuk mendapat perawatan. Kalau sesuatu terjadi padanya, aku akan memintamu bertanggung jawab. Hamba siap melaksanakan perintah. Cepat! Cepat, ayo! Mohon izin Kaisar, seluruh anggota keluarga Wibisono sudah ditahan. Putraku, apa yang... Kaisar, apa maksudnya? Kamu memanggil dia? Kaisar? Bukankah dia seorang pengemis? Sampaikan titahku. Dharma Wibisono dan keluarganya dihukum mati di tempat ini. Bu. Rendra Kartanegara, sebagai pejabat pemerintahan, kamu telah menyalahgunakan kekuasaan dan mendukung kejahatan. Mulai saat ini, kamu dicopot dari jabatan sebagai kepala hukum. Kamu akan ikut bersama Aditya Kartanegara dan dipenjara di Departemen Hukum. Ampuni kami Kaisar! Mohon Kaisar dan Permaisuri berbelas kasih. Mohon Kaisar mencabut titahnya. Ini kesalahan saya. Aku memang buta mata dan hati. Ketika kalian menghina Aruna dulu, apa kalian pernah membayangkan hari ini akan terjadi? Gak mungkin hidupku terulang lagi. Dan aku masih membuat pilihan yang salah. Permaisuri, orang rendah ini telah melakukan kesalahan besar. Dan semuanya atas perintah keluarga Wibisono. Permaisuri, mohon atas nama ayahku, ampuni aku kali ini saja. Mohon kepada Kaisar dan Permaisuri untuk berbelas kasih. Mohon Permaisuri berbelas kasih. Berbelas kasihlah Permaisuri. Putraku, dua anak durhaka dari keluarga Kartanegara, walaupun bodoh, bukanlah pelaku utama. Hukuman mereka sebaiknya diringankan. Keluarga Wibisono hanyalah keluarga rakyat jelata. Membunuh seluruh keluarga mereka sama saja dengan menyakiti kaum perempuan. Aku melihat wanita itu terluka sangat parah. Putraku, sebaiknya kamu segera pergi untuk mengurusnya. Raka, kamu nggak apa-apa. Bagaimana kondisimu? Ada yang sakit atau terluka nggak? Aku baik-baik aja. Kamu istirahat dulu. Tabib bilang lukamu ini nggak boleh banyak bergerak. Ayo sini. Tabib cepat ke sini. Ini gimana ceritanya sih? Kok kita bisa sampai di istana ini? Sebenarnya apa yang terjadi? Ini semua karena Permaisuri Agung yang udah menyelamatkan kita. Permaisuri Agung? Kamu mau jadikan Aruna sebagai permaisuri? Ibu nggak setuju sama sekali. Aku udah berjanji sama Aruna untuk hidup bersama selamanya. Mau ibu setuju atau enggak, aku tetap akan melewati semua rintangan untuk jadikan Aruna sebagai permaisuri. Kamu? Kalau benar-benar mau jadikan dia permaisuri, dia harus lolos dari ujian yang ibu tentukan. Tapi sebelum itu, jangan sampai dia tahu siapa dirimu. Kalau tidak, ibu punya banyak cara untuk menghalangi kalian. Permaisuri pergi keluar istana untuk berdoa. Kebetulan melewati rumah keluarga Wibisono, dan itulah yang menyelamatkan kita semua. Lalu, bagaimana dengan ayahku dan yang lain?
Permaisuri memerintahkan agar semua orang dihukum sebanyak 50 kali cambukan. Aditya Kartanegara karena sering keluar masuk tempat hiburan malam, tubuhnya nggak kuat, sehingga akhirnya pingsan. Permaisuri memerintahkan agar dia dikurung. Adikmu juga dikirim ke Departemen Etiket Istana untuk bekerja berat sebagai hukuman. Sedangkan ayahmu dan yang lain dibuang ke pengasingan. Pengasingan? Aruna, mulai sekarang aku akan melindungimu. Aku sudah meminta pekerjaan pada Permaisuri dan mengatur agar kamu juga masuk ke departemen pelayan. Mulai sekarang kita berdua akan bekerja di istana. Bagus sekali. Nanti kita bekerja di istana selama 3-5 tahun. Lalu kita keluar bersama dan menjalani hidup sederhana. Baiklah. Aruna, aku berharap kamu bisa memaafkanku. Ini Departemen Pelayan. Aruna, kalau aku ada waktu luang, aku akan luangkan waktu untuk menemuimu. Oke. Oke. Lihat-lihat departemen pelayan. Kenapa nggak kasih tahu dulu? Oh ini, dia pengurus Departemen Pelayan, Bu Sarmi. Kalau ada perlu, cari dia saja. Salam hormat Bu Sarmi. Ini pelayan baru, Aruna Wibisono. Sehari-hari tolong Bu Sarmi bantu perhatikan dia. Tenang saja, saya pasti akan jaga Nona Aruna baik-baik. Nggak bakal kasih dia kerja berat. Hah? Wira, aku jelas datang buat kerja, tapi kok rasanya malah kayak jadi majikan? Mungkin dia memang orang baik. Aruna, silakan ikut saya. Pergilah. Bersihkan semua ini. Kita sama-sama kerja di departemen pelayan, tugas sudah dibagi dari awal. Kenapa kerjaanmu harus aku yang kerjain? Masih berani nanya. Semua ini salah kamu. Aku jadi cuma bisa cuci ember toilet. Ada orang yang entah pakai cara apa bisa masuk ke departemen pelayan. Sampai bisa dapat perhatian Bu Sanmi, semua kerjaan yang paling enteng dikasih ke kamu. Kembalikan padaku! Giok naga, ini benda yang hanya boleh dipakai oleh kaisar. Cepat kasih tahu Bu Sarmi, ada yang mencuri sesuatu. Mau itu kaisar atau bukan kaisar, cepat kembalikan padaku! Cepat, tangkap dia! Semuanya hentikan sekarang juga. Permaisuri, departemen pelayan ini tempat yang nggak layak. Yang mulia belum pernah datang ke sini sebelumnya. Takutnya bisa melukai tubuh mulia Anda. Biarkan saya umumkan kedatangan Anda terlebih dulu. Nggak perlu. Kali ini aku menyamar sebagai Bu Ratna. Hanya ingin benar-benar mengenal Aruna Wibisono. Jangan sampai dia mengetahui identitasku. Aturan istana sangat ketat. Baru aku tinggal sebentar saja, kalian sudah berani bertindak seperti ini. Kalian anggap departemen pelayan ini apa? Bu Sarmi, Aruna Wibisono mencuri giok naga milik kaisar. Di istana hal yang paling dilarang adalah perbuatan mencuri. Dia takut perbuatannya ketahuan, bahkan mencoba melukai saya. Bu Sarmi, Anda harus menghukumnya dengan tegas. Bu Sarmi, dengarkan penjelasan saya. Kejadiannya nggak seperti itu. Sudah cukup. Keluarkan giok itu sekarang. Giok itu milik saya pribadi. Aku minta kamu segera keluarkan giok itu.
Giok Naga, ternyata benar ini milik Kaisar. Giok Naga, memang benar ini milik Kaisar. Kaisar bahkan memberikan benda sepenting ini kepadanya. Dia bahkan berani mencuri giok Kaisar. Di masa depan, siapa yang tahu tindakan nekat apa lagi yang akan dia lakukan? Peraturan istana sudah jelas. Mencuri barang lebih dari 1 keping akan dihukum potong kaki kiri dan diberi tanda hukuman. Bu Ratna, tolong dengarkan penjelasan saya. Giok ini diberikan oleh orang yang paling dekat dengan saya. Ini pasti bukan hasil mencurinya. Saya benar-benar nggak tahu ternyata ini milik Kaisar. Kalau terbukti giok ini milik Raka, bukankah itu akan mengungkap identitas Raka? Jangan sampai hanya dengan 1 barang memang gak cukup membuktikan adanya pencurian. Masalah ini akan aku selidiki kebenarannya. Sebelum masalah ini jelas, giok akan aku simpan sementara. Kalau kamu memang gak bersalah, aku pasti akan memberikan keadilan untukmu. Terima kasih banyak, Bu Ratna. Dia adalah pengurus baru, Bu Ratna. Mulai sekarang dia akan bersamaku mengurus departemen pelayan. Kalian semua harus bersikap jujur. Siapa yang berani curang atau malas akan dihukum sesuai peraturan istana. Baik, Bu. Masalah kamu menindas rekan kerja belum selesai. Kamu dihukum untuk membersihkan toilet. Selesai membersihkan baru boleh makan. Saya akan menjalankan perintah. Begini lebih baik, kan? Kaisar, Nona Bagas Adiningrat hari ini datang lagi ke istana ya? Menurut Anda apa itu perlu? Gak perlu bertemu, suruh dia pulang ke tempat asalnya. Ini... Kamu? Pulang saja. Aku mau menemui Aruna. Kalau kamu terus mengikutiku, aku akan ketahuan. Minggir, minggir. Aruna. Aruna. Wira, kenapa kamu ke sini? Bu Sarmi kenapa membiarkan dia melakukan pekerjaan begini? Biar aku saja yang mencarinya. Aku akan pergi mencarinya. Nah, Raka. Cuma mencuci ember toilet saja, nggak usah dibesar-besarkan. Aruna. Aku... Maaf ya kamu jadi repot. Aku pasti akan segera mengeluarkanmu dari sini. Oh iya, kalung giokmu itu sebenarnya bagaimana ceritanya? Kenapa mereka selalu bilang kalung giok itu milik Kaisar? Ayahku dulu pernah lulus ujian negara. Kaisar waktu itu ingin memberi semangat pada pelajar terbaik, jadi kalung giok itu diberikan sebagai hadiah. Makanya giok itu ada. Oh, begitu ya. Mereka selalu bilang itu milik Kaisar. Aku sampai berpikir kamu bohong. Siapa di situ ya? Bu Ratna datang. Cepat pergi, jangan sampai dia melihatmu. Besok, aku akan datang lagi menemuimu. Dua, Bu Gugu. Semua ember sudah selesai dicuci. Sudah dicuci. Kalau begitu bersihkan seluruh halaman belakang juga. Baik. Akhirnya selesai. Hah? Kenapa kalian membuang barang-barangku? Bu Ratna yang memerintahkan langsung. Besok pagi, kamu harus mengantar obat ke beliau. Kata beliau, obatnya harus direbus pakai embun pagi. Malam ini, kamu tinggal di luar. Demi embun pagi. Embun pagi. Semua orang sudah dengar, aku nggak asal ngomong. Kenapa Bu Ratna hanya menyuruhku? Soal nyuri giok itu, Bu Ratna nggak hukum kamu, itu udah cukup baik. Cuma nyuruh kamu ngumpulin embun pagi aja, kamu mestinya bersyukur. Giok itu sama sekali bukan barang curian. Kalian jangan asal nuduh. Bukan hasil curian, apa mungkin Kaisar yang langsung kasih ke kamu? Kamu... Malam hari embun dingin sekali. Aku masuk untuk ambil selimutku sendiri. Nggak boleh ya? Sombong sekali kamu. Ini istana, nggak ada istilah barangmu atau barangku. Jangan kira karena Bu Sarmi jagain kamu bisa sesuka hati. Siapa yang izinin kamu masuk? Minggir!
Aruna! Aruna! Kamu nggak apa-apa? Siapa yang ngelakuin ini? Kenapa Budi datang? Apa dia... Kamu cari mati! Kamu cari mati! Kaisar. Kamu kaisar? Kamu adalah kaisar? Berani sekali budak nggak tahu diri. Jangan biarkan dia tahu siapa kamu sebenarnya. Aku nggak bermaksud lancang. Aku hanya melihat ada yang terluka. Jadi aku terburu-buru datang. Untung saja itu bukan kaisar. Tapi Budi, bukankah kamu biasanya selalu mengikuti kaisar tanpa sekalipun meninggalkannya? Budi, apa yang sebenarnya terjadi? Oh, pengawal muda ini wajahnya sedikit mirip dengan kaisar. Jadi saya sengaja membawanya ke istana untuk bertanya lebih lanjut. Hei, kamu ini orang baru. Kenapa nggak tahu aturan? Nggak tahu kalau departemen pelayan nggak boleh dimasuki sembarangan? Saya mengaku salah. Mohon maaf Bu Ratna, ini semua salah saya. Sampai membuat jenderal muda ini khawatir. Kalau kamu sudah tahu salah, kenapa nggak langsung pergi? Dan kamu... Berhubungan diam-diam dengan pengawal itu adalah pelanggaran serius, tapi Bu Ratna hanya menghukummu dengan hukuman berlutut. Kasus pencurian giok waktu itu juga ditutup begitu saja. Aku benar-benar nggak tahu siapa orang di belakangnya sebenarnya. Menurutmu, kalau Kaisar sampai tahu bahwa gioknya dicuri, apa yang akan dia lakukan terhadap pencurinya? Aku akan langsung beritahu Kaisar kalau kamu mencuri liontinnya. Kita lihat saja apa dia masih akan melepaskanmu dengan mudah. Mukaku! 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 Dasar pelayan bodoh! Apa yang kamu tambahkan ke dalam mangkuk ini? Aku mendapatkan resep ini dari seorang pendeta. Katanya setelah dimakan bisa mempercantik dan merawat kulit. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Bu Ratna. Jadi aku jadi ceroboh. Barang yang asal-usulnya nggak jelas. Berani-beraninya kamu sajikan untuk dimakan. Kalau ruam merah di wajah ini nggak hilang, aku ingin tahu berapa nyawa yang bisa kamu gunakan untuk menggantinya. Pengawal, seret dia keluar. Jual dia ke pedagang budak. Bu Ratna, ampuni saya. Bu Ratna, ampuni saya. Bu Ratna. Bu Ratna, Bu Ratna, ampuni saya. Bu Ratna. Bu Ratna. Bu Ratna. Bolehkah saya mencoba untuk membantu? Kamu? Aku pernah membaca buku pengobatan. Dengan ramuan herbal saya bisa meracik obat. Mungkin bisa membantu hilangkan ruam merah di wajah Anda. Kalau caraku berhasil, mohon Bu Ratna, berkenan menyelamatkan nyawa Sari. Kaisar sudah lama sekali nggak memedulikanku. Tapi aku dengar, akhir-akhir ini dia sering ke departemen pelayan. Menurutmu di departemen pelayan itu ada siapa sebenarnya yang bisa menarik perhatian Kaisar seperti itu? Aku benar-benar nggak tahu. Aku nggak tahu apa-apa. Cepat katakan. Saya baru teringat di departemen pelayan memang ada orang yang cukup berani melakukan itu. Oh. Sudah lebih baik. Dan memang benar, ruam merah di wajahku sudah mulai hilang. Kelihatannya, kamu memang punya kemampuan. Terima kasih Bu Ratna atas pujiannya. Bu Ratna, Anda cukup menunggu 6 jam saja. Ruam merah di wajah Anda akan hilang sepenuhnya. Hei, Kamu mau apa sekarang? terima kasih ya.
Kalau bukan karena kamu hari ini, mungkin aku sudah diseret pergi. Soal kejadian sebelumnya, itu kesalahanku padamu. Mau dipukul atau dimarahi, aku siap terima. Kenapa aku mesti marah sama kamu? Jadi kamu memaafkanku? Kamu orangnya sebenarnya bukan orang yang jahat. Tapi mulut kamu yang terlalu tajam dan nyakitin ya. Ayo jalan. Yang mulia permaisuri, saya pikir Kaisar tetap bersikeras jadikan Aruna sebagai permaisuri. Sepertinya ini keputusan bulatnya. Aruna memang punya keistimewaan yang luar biasa. Coba makan kue kastanya ini. Itu dia orangnya. Kamu yang godain Kaisar. Kamu seperti rubah penggoda. Nggak heran kalau kelakuanmu memang buruk. Kaisar menikahi orang luar istana saja sudah cukup mengejutkan. Sejak kapan kamu, yang budak rendahan ini, berani punya niat buruk? Kapan Aruna pernah menggoda Kaisar? Salma, apa kamu lupa? Gara-gara Aruna kita semua menderita. Aruna dari awal sampai akhir nggak pernah sengaja bikin masalah. Sebaliknya malah kamu yang terus-terusan cari gara-gara. Salma, kamu tahu aku ini siapa? Berani bertingkah kurang ajar di depanku? Tangkap dia. Hei, yang ada di depanmu ini adalah Nona Zhao, Putri Perdana Menteri Bagas Adiningrat. Orang yang ditunjuk oleh Permaisuri Agung untuk jadi Permaisuri Kaisar. Dasar bodoh. Nona Zhao, sebagai putri Perdana Menteri, aku yakin Anda orang yang bijak. Kami bahkan belum pernah melihat Kaisar. Jadi mana mungkin kami menggoda beliau? Tolong Nona Zhao berbelas kasih pada saya. Dari kabar di kolam suci, kamu bukan cuma menggoda Kaisar. Bahkan pengawal pun kamu goda. Sepertinya wajahmu ini gak bisa dibiarkan tetap utuh. Hentikan! Berhenti! Departemen pelayan adalah tempat khusus di istana. Sejak kapan kamu punya keberanian untuk ikut campur? Seorang pelayan tua seperti kamu berani membentakku di depan umum. Kamu? Berani sekali kamu. Aku dan Kaisar sudah berteman sejak kecil seperti saudara. Aku satu-satunya yang pantas jadi permaisuri. Istana ini cepat atau lambat akan jadi milikku. Mengurus pelayan rendahan seperti kamu bukan masalah besar bagiku. Konyol! Apa kamu tahu siapa yang sedang berdiri di depanmu sekarang? Bukankah kamu cuma seorang pelayan rendahan dengan asal-usul yang hina? Kalau nggak diberi pelajaran, kamu benar-benar gak akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Pegang dia juga untukku. Kolam suci, kamu berani melawanku. Nggak disangka ternyata kamu berhati dingin seperti ular berbisa. Aku benar-benar salah menilaimu. Hah, masih berani coba menilaiku? Apa kamu pikir dirimu adalah seorang permaisuri? Seorang pelayan tua yang wajahnya sudah cacat masih berani menggunakan gelar permaisuri. Menurutku, kamu memang sudah bosan hidup. Sepertinya kamu belum menyadari kesalahanmu. Apa salahku? Kalian dari golongan rendah hanya bisa masuk istana untuk jadi pelayan. Berani melawan tuannya, itu sama saja dengan mencari mati. Kamu? Nadia Wibisono, urusan internal istana diatur oleh Kaisar dan Permaisuri. Mengurus pelayan istana tanpa persetujuan tampaknya nggak sesuai aturan. Mohon Nadia Wibisono berbesar hati. Sebagai pengurus departemen pelayan, membiarkan pelayan mendekati Kaisar, memberikan contoh buruk, dosanya nggak terampuni. Bawa cambukku ke sini. Awal bulan depan adalah waktu pesta musim semi. Tahun ini semua bangsawan terpandang akan hadir. Harus dipersiapkan dengan matang. Kaisar jangan khawatir. Saya pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Berani sekali kamu pelayan. Mengganggu yang mulia Kaisar. Apa kamu tahu kesalahanmu? Yang mulia Kaisar, hamba menghaturkan hormat kepada Kaisar. Mohon Kaisar berkenan datang ke departemen pelayan untuk menolong Aruna Wibisono. Apa maksudmu? Aruna sedang dalam bahaya. Kaisar, hamba memberi salam kepada Kaisar. Mohon Kaisar berkenan menuju departemen pelayan. Mohon selamatkan Aruna Wibisono. Apa maksudmu? Aruna sedang dalam bahaya.
Apa yang kamu lakukan? Semua ini terjadi karena hamba telah menyinggung Nona Zhao. Hamba nggak ingin Anda dihukum tanpa alasan karena hamba. Hei, kamu memang suka berpura-pura kuat. Hari ini aku, Nona ini akan mengabulkan keinginanmu. Sudah cukup. Nia, aku peringatkan, jangan bertindak keterlaluan. Kalau tidak... Berani sekali kamu masih menyebut dirimu seperti itu, budak hina yang gak tahu diri. Hari ini aku, Nona ini, akan menggantikan permaisuri ibu untuk mengajarkanmu Nia! tata krama yang benar. Apa kamu tahu siapa yang akan kamu cambuk? Kaisar, Hormat kepada permaisuri ibu. hormat kepada permaisuri ibu. Permaisuri ibu? Bagaimana mungkin dia permaisuri ibu? Bagaimana mungkin dia adalah permaisuri agung? Bagaimana mungkin? Permaisuri Agung hanya menguji kalian. Gak disangka, kalian benar-benar arogan. Bahkan berani menindas Permaisuri Agung. Permaisuri Agung, hamba sadar telah bersalah. Hamba sampai gak mengenali bahwa Anda adalah Permaisuri Agung. Mohon Permaisuri berkenan memaafkan hamba. Mohon belas kasihan dari Kaisar. Kaisar? Hamba merasa ini masalah besar yang menyangkut kehormatan Permaisuri Agung. Mohon Kaisar mengambil keputusan dengan bijak. Benar sekali. Kamu, bagaimana bisa kamu menindas Permaisuri Agung? Cepat minta maaf. Hamba tahu telah bersalah. Permaisuri Agung, semua ini gara-gara pelayan rendah ini. Dia yang bilang. Dia yang menyuruhku menggoda Kaisar. Hamba jadi kehilangan kendali. Nona Bagas, jelas-jelas itu kamu. Diam kamu. Tahu bukan karena kamu yang membujukku. Mana mungkin aku berani bicara sembarangan di depan Permaisuri Agung. Pelayan kolam suci menyebarkan fitnah melanggar aturan istana. Segera bawa dia keluar dan jual. Pelayan kolam suci menyebarkan fitnah melanggar aturan di istana. Segera bawa keluar untuk dijual. Mohon belas kasih dari Permaisuri. Aku nggak menyebar fitnah. Aku sungguh melihat Aruna Wibisono bermain mata dengan pengawal. Aku sungguh nggak menyebar fitnah, Permaisuri. Mohon belas kasih dari Permaisuri. Putri tertua keluarga Wibisono, berani sekali kamu. Nia, aku selalu berpikir kamu berhati lembut serta baik. Tak kusangka kamu ternyata begitu kejam dan culas. Kamu melawan aturan dan masih berani bermimpi jadi permaisuri. Dihukum ke Departemen Etiket Istana selama setahun untuk merenungi kesalahan. Departemen Etiket Istana. Kumohon jangan, Permaisuri. Hamba sadar salah. Permaisuri, ampuni hamba. Hamba nggak mau ke Departemen Etiket Istana. Aku ada yang ingin kutanyakan padamu. Kenapa Permaisuri mencarinya? Aruna, Wira, Ibu Suri nggak mau hukummu kan? mana mungkin. Ibu Suri cuma mau ngobrol denganku soal pesta musim semi. Beliau tanya pendapatku. Kalau begitu syukurlah. Aruna. Aruna berhasil lulus ujian. Hebat sekali. Aku akan segera kasih tahu identitasku ke dia dan jadikannya permaisuriku. Pengangkatan permaisuri nggak usah buru-buru. Bulan depan ada pesta musim semi. Departemen adat juga lagi sibuk nyiapin upacara pengangkatan permaisuri. Mungkin mereka nggak punya cukup waktu. Lagi pula, ini terlalu mendadak. Ibu khawatir para menteri lain mungkin punya pendapat. Ibu, bagaimana kalau Aruna dikasih tanggung jawab ngatur pesta musim semi? Kalau dia berhasil ngatur pesta ini dengan baik, itu nggak cuma buktiin kemampuannya, tapi juga bisa bikin semua orang yakin soal pengangkatannya jadi permaisuri. Ibu Suri mau kamu yang bertanggung jawab urusin pesta musim semi. Aku? Tapi aku nggak ngerti apa-apa. Tenang aja, dengan kemampuanmu, kamu pasti bisa. Aku juga bakal bantuin kamu diam-diam. Oke. Ayo cepat semuanya. Siapapun yang berani bermalas-malasan, cambukku ini nggak pandang bulu. Hei dasar pemalas. Masih merasa diri sendiri seperti nona besar ya? Hah? Di sini di Departemen Etiket Istana, jangan harap ada yang bisa malas-malasan. Aruna, semua ini salahmu. Masuk ke dalam sana. Jangan berani menyentuhku. Aku ini anak Bagas Adiningrat. Kalian semua, tolong sedikit hormati aku. Anak Bagas Adiningrat?
Di kehidupan sebelumnya, Aditya diangkat oleh permaisuri saat pesta musim semi. Kalau saja aku bisa lari dari tempat menjijikan ini, aku akan cari cara agar Aditya Kartanegara muncul di pesta musim semi. Aku pasti bisa mengubah nasibku. Hah, tempat apaan ini? Sampai-sampai aku harus mencuci pakaian sendiri. Dari mana munculnya pelayan rendahan ini? Aku di sini. Kak, ada hal penting yang mau ku minta. Kenapa aku mesti membantumu? Siapa aku ini? Kalau bukan karena keadaan yang menjadikan ini, kamu sama sekali nggak punya hak untuk berbicara denganku. Kakakku Aruna Wibisono membuatku di penjara di sini. Kalau kamu bisa bantu aku kabur dari sini, aku pasti akan membalasmu, walaupun harus jadi budakmu. Aruna Wibisono? Bagus sekali. Proses acaranya rapi dan jelas. Jelas sekali dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Menyerahkan tanggung jawab acara ini padamu ternyata memang pilihan yang tepat. Terima kasih atas pujiannya, Ibu Suri. Ibu Suri, ada masalah besar. Departemen Etiket Istana kebakaran. Apa? Pak, bagaimana kondisi di dalam sekarang? Api besar melahap semua halaman belakang. Hampir setengah orang gak berhasil keluar. Jangan-jangan Nia. Ibu Suri. Yang mulia Permaisuri. Hamba sudah sadar akan kesalahan hamba. Mohon Yang Mulia mengampuni hukuman ini. Di Departemen Etiket Istana ini, hamba benar-benar gak sanggup bertahan di sini walau sehari lagi. Masih hidup saja sudah cukup. Hamba juga bisa memberi penjelasan pada ayahmu. Baik, dengan sifat seperti itu berada di Departemen Etiket Istana juga nggak ada manfaatnya. Bulan depan untuk pernikahan aliansi dengan Daliao, kamu yang pergi. Apa? Pernikahan aliansi? Kenapa? Nggak mau? Atau mau tetap berada di Departemen Etiket Istana? Tidak. Hamba akan patuh pada titah Yang Mulia Permaisuri. Hamba bulan depan akan pergi untuk pernikahan aliansi. Tapi hamba memiliki satu permintaan yang mungkin gak pantas. Hamba kali ini bisa selamat berkat Nadia Wibisono yang rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan hamba. Hamba dengan berani memohon kepada Yang Mulia Permaisuri untuk membebaskan Nadia Wibisono dari Departemen Etiket Istana. Salam hormat kepada Yang Mulia Permaisuri. Aku ingat Nadia Wibisono dan Aruna Wibisono adalah kakak beradik. Menurutmu bagaimana sebaiknya aku memberikan hadiah? Yang Mulia Permaisuri, hubungan aku dengan Nadia sejak kecil kurang akrab. Kami nggak memiliki ikatan yang kuat. Aku serahkan sepenuhnya kepada keputusan Yang Mulia. Karena kamu sudah setuju untuk menikah demi perdamaian, maka aku akan mengikuti keinginanmu. Mari kembali ke istana. Terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia Permaisuri. Aruna Wibisono, aku pikir kamu sudah jadi seperti burung phoenix yang terbang tinggi. Ternyata kamu tetap saja hanya seekor ayam hutan. Kamu gak hanya mencelakai ayah dan ibu serta keluarga Kartanegara, tapi juga membuatku menderita di Departemen Etiket Istana ini. Semua penderitaan ini akan aku hitung perlahan denganmu. Kakak, tolong biarkan aku keluar ya. Kalau terus dikurung di rumah ini, aku bisa jadi gila. Kamu masih berani ngomong begitu? Kalau bukan karena kamu dan Nadia Wibisono sama-sama bertindak bodoh, mana mungkin aku sampai menyinggung Kaisar dan kehilangan jabatanku? Semua ini gara-gara Nadia Wibisono, perempuan gak tahu diri itu. Sayang, Kamu sudah kembali ya? Permaisuri Agung sudah mengampuni dosaku. Aku gak perlu lagi berada di Departemen Etiket Istana. Kamu sudah membuat kita menderita begini. Masih berani pulang? Kakak, yang benar-benar menyusahkanmu itu adalah Aruna Wibisono. Daripada kita saling menyalahkan di sini, lebih baik kita pikirkan cara untuk balas Aruna Wibisono. Aruna Wibisono? Bukankah sekarang dia sudah jadi permaisuri Kaisar? Bagaimana kita bisa melawannya, ha? Waktu aku di Departemen Etiket Istana, aku sempat melihatnya sekali. Dia hanya memakai seragam pelayan istana biasa. Gak ada yang istimewa. Pelayan istana? Jangan-jangan Kaisar hanya menikahinya karena iseng saja. Tentu saja. Kalau Kaisar benar-benar menyukainya, mana mungkin dia hanya dijadikan pelayan.
Awal bulan depan akan ada pesta musim semi. Semua bangsawan kerajaan akan diundang ke istana untuk menghadiri acara itu. Ini kesempatan emas kita. Pesta musim semi. Hah, keluarga Kartanegara juga masuk dalam daftar undangan kan? Berarti aku juga bisa pergi. Kamu mau bikin ulah apa lagi? Tenang saja kakak. Di pesta musim semi nanti, aku pasti akan bersinar. Selama bisa menarik perhatian Permaisuri Agung, keluarga Kartanegara kita pasti akan bangkit kembali. Hari ini yang datang ke pesta, semua pejabat tinggi dan orang penting. Pastikan semuanya dicek dengan teliti, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Nggak usah khawatir lagi. Setiap bagian pesta ini sudah dicek berkali-kali. Pasti nggak ada masalah. Semoga saja. Aruna, Hah? Aruna, Hmm? kalau kamu suka kue ini, aku bisa minta orang siapkan lebih banyak. Cuma karena pesta di istana ini tempatnya terpencil, nggak ada yang jaga. Kalau nggak begitu, kita pasti nggak bisa ketemu terang-terangan begini. Aruna. Setelah pesta ini beres, tunggu aku di sini. Aku ada yang mau kubicarakan sama kamu. Oke, aku tunggu di sini. Hei, cepat lihat itu. Aruna Wibisono sedang bersama seorang penjaga. Oh iya, hari ini tugasmu kan? Ayo kita cepat kembali. Ingat ya, tunggu aku di sini ya. Baiklah. Ini, bawa ini ya. Wah, benar juga. Kakak memang nggak bisa jauh dari pria ya. Baru saja ditinggalkan kaisar. Sekarang sudah menggoda pengawal. Ini istana. Bukan keluarga Wibisono yang selalu melindungimu. Setiap tingkah lakumu diawasi oleh kaisar dan permaisuri. Kalian baru saja bebas. Masih belum jera juga. Aku dan suamiku diundang sebagai tamu kehormatan untuk jamuan istana. Sedangkan kamu cuma pelayan. Kalau orang penting lagi senang, mungkin kamu dapat hadiah. Tapi kalau mereka lagi nggak senang, mati pun nggak ada yang peduli. Dulu keluarga Wibisono melepaskanmu. Itu cuma keberuntunganmu. Sekarang nggak ada lagi yang mau melindungimu. Maksudmu apa? Kalau kamu nggak bahagia, aku justru senang. Hormat kepada permaisuri. Hormat kepada permaisuri. Aruna, mengurus persiapan jamuan istana, terima kasih atas usahamu. Setelah jamuan istana selesai, aku akan memberikan penghargaan padamu. Ini memang tugas hamba. Hamba nggak merasa lelah. Mohon izin yang mulia permaisuri, hamba rakyat ingin melaporkan sesuatu. Silakan katakan. Hamba rakyat ingin melaporkan. Aruna Wibisono menjalin hubungan terlarang dengan seorang pengawal. Oh, begitu. Hamba menyaksikannya sendiri. Aruna Wibisono dan pengawal tersebut terlihat sangat mesra seperti pasangan kekasih. Saat ketahuan, mereka bahkan mencoba menutupinya. Di siang hari saja sudah berani seperti itu. Kalau di belakang, entah seberapa jauh mereka melangkah. Yang mulia permaisuri agung, hamba memang benar ada seorang pengawal yang dekat dengan hamba. Namun sebelum masuk istana, kami sudah saling memiliki perasaan. Di dalam istana, kami hanya bertemu sesekali. Gak pernah melakukan hal yang melanggar. Kalau memang gak bersalah, mengapa tadi saat melihat kami, kamu langsung pergi terburu-buru? Hubungan terlarang adalah dosa besar yang layak dihukum mati. Yang mulia permaisuri agung, hamba yang memaksa untuk bertemu dengannya. Kalau karena hal ini, Anda ingin menghukum mati hamba, maka silakan. Tapi mohon selamatkan nyawa pengawal itu. Tampaknya kalian berdua memang gak suci. Mohon kepada yang mulia permaisuri agung, panggil pengawal itu dan hukum mati bersama-sama. Mohon kepada yang mulia permaisuri agung untuk menghukum mati mereka berdua demi menjaga kehormatan istana. Jadi siapa yang kalian ingin hamba hukum mati? Kalian ingin agar aku menghukum mati siapa?
Di istana ini memang ada aturan jelas yang melarang hubungan antara dayang dan pengawal. Tapi Aruna telah bekerja keras mengatur pesta istana. Sebagai bentuk pengampunan, aku memutuskan untuk membebaskannya dari hukuman. Tapi... Aruna, antar aku ke lokasi pesta istana. Baik. Hormat kami, Bu Suri. Lagi-lagi dia berhasil lolos dari masalah. Kok Aruna Wibisono bisa seberuntung itu? Dulu dilindungi oleh Kaisar, sekarang dilindungi oleh Ibu Suri. Bahkan tanggung jawab pesta musim semi juga diberikan kepadanya. Karena pesta musim semi diserahkan kepada Aruna Wibisono, bukankah itu kesempatan yang bagus? Kaisar, pesta ada di sana, Kaisar. Mau kemana? Pestanya hampir mulai. Kalau nggak cepat ganti pakaian, nanti nggak sempat. Aku sudah lama memikirkannya. Aku rasa lebih baik aku ungkapkan kebenarannya lebih cepat ke Aruna. Cepat panggil Aruna ke sini, ke tempat tadi supaya bertemu denganku. Budi, Ayo cepat. Ada apa ini? kali ini kamu benar-benar berjasa besar. Semua orang memujimu karena pesta musim semi kali ini sangat sukses. Bahkan Ibu Suri juga terlihat sangat senang. Syukurlah kalau begitu. Ada yang menunggumu di belakang departemen adat. Cepat ke sana. Siapa dia? Ada pembunuh, cepat lindungi Ibu Suri. Bagaimana keadaan di dalam? Ada pembunuh yang menyamar sebagai penari berusaha membunuh Permaisuri. Aditya Kartanegara membantu Permaisuri. Menangkis satu serangan pedang pembunuh itu berhasil kabur. Bawa dia pergi! Permaisuri telah diserang. Kami datang untuk menangkap Aruna. Kami akan membawanya ke Departemen Hukum untuk diadili. Lapor Menteri, tersangka sudah kami bawa. Hamba Aruna datang menghadap menteri. Inikah orang yang mencelakai Nia dan mengirimnya untuk menikah demi perdamaian? Bagas Adiningrat, orang yang bertanggung jawab atas pesta kerajaan ini adalah dia. Berani sekali kamu. Berani-beraninya di pesta kerajaan mengatur pembunuh untuk menyerang Permaisuri. Apa sebenarnya maksudmu? Saya difitnah, Menteri. Setiap orang yang hadir di pesta kerajaan sudah aku periksa identitasnya. Saya benar-benar nggak tahu bagaimana bisa ada pembunuh. Tentu saja kamu nggak tahu. Sebelum pesta kerajaan dimulai, kamu masih sempat bertemu diam-diam dengan seorang pengawal. Kalian terlihat sangat mesra. Tentu saja kamu nggak peduli dengan keselamatan Permaisuri. Apa? Ada kejadian seperti Tuan itu? Menteri, aku bisa jadi saksi. Pengawal itu sekarang ada di Departemen Adat. Para penjaga, bawa pengawal itu ke sini. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Kenapa Aruna belum datang? Raka, Lapor Menteri, orangnya sudah dibawa ke sini. kamu baik-baik saja. Raka, Aruna Wibisono, kamu tahu kesalahan. mohon Menteri memeriksa dengan cermat. Ada pembunuh yang menyusup ke perjamuan istana. Ini semua salah hamba. Mohon Menteri agar nggak melibatkan orang lain. Penjagaan istana sangat ketat. Orang biasa nggak mungkin masuk. Pasti Aruna Wibisono diam-diam bersekongkol dengan pembunuh itu. Kalau bukan karena suamiku bertindak cepat dan melindungi Permaisuri dari serangan itu, mungkin saja nggak akan cukup dengan 10 nyawa sekalipun. Tuan Menteri, soal pembunuh itu hamba sungguh nggak tahu. Mohon Menteri, beri hamba sedikit waktu. Hamba berjanji akan menyelidiki kebenarannya. Sudah cukup. Dayang Aruna bersekongkol dengan penjaga istana, melanggar aturan istana, serta mengabaikan keselamatan Permaisuri. Eksekusi kedua orang itu. Sekarang juga. Jangan, Tuan, tolong cabut keputusan Anda, Tuan. Aku mohon, Tuan besar, Tuan. Jangan, Tuan. Tuan, saya mohon. Tuan. Raka, maafkan aku. Semua ini salah aku. Maafkan aku. Aku ingin lihat siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya. Kaisar! Hidup Kaisar! Hidup Kaisar! Hidup selamanya! Hidup Kaisar! Hidup Kaisar! Hidup selamanya! Beraninya kalian. Tanpa menyelidiki dengan teliti, kalian langsung ingin menghukum orang gak bersalah hingga mati. Tindakan seperti ini, bagaimana bisa disebut jalan seorang pejabat?
Kamu selalu mencari masalah dengan Aruna. Hari ini saja, kalau bukan karena aku ada di sini, rencanamu mungkin sudah berhasil. Yang mulia Kaisar, aku nggak punya niat mencelakai kakakku. Yang mulia Kaisar, Aruna Wibisono adalah penanggung jawab acara pesta musim semi. Dia membiarkan seorang pembunuh menyusup ke istana untuk mencoba membunuh Permaisuri Agung. Mohon Yang mulia Kaisar segera memerintahkan agar dia ditahan di penjara dan diinterogasi secara ketat. Apa yang dikatakan oleh Menteri benar? Hari ini saja kalau bukan karena suamiku ada di sini, Permaisuri Agung nyawanya mungkin sudah nggak tertolong. Yang mulia Kaisar, nyawa rakyat kecil seperti aku ini gak penting, tapi Aruna Wibisono harus dihukum. Kaisar, nyawa rakyat jelata gak penting, tapi Aruna harus dihukum. Kalau nanti kejadian seperti ini terulang lagi, siapa yang akan menjaga keamanan istana? Siapa yang akan menjamin keamanan istana? Mohon Kaisar, hukumlah Aruna! Berani sekali kamu Aditya Kartanegara. Memaksaku mengambil keputusan. Hari ini Permaisuri Dowager sangat ketakutan. Kalau Kaisar nggak menghukum Aruna, nanti kalau ada yang meniru, akibatnya bisa fatal, Kaisar. Mohon Kaisar, hukumlah Aruna. Mohon Kaisar, hukumlah Aruna. Benarkah? Kalau aku punya bukti, kalau Aruna nggak bersalah, hukuman apa yang pantas untuk kalian? Gak mungkin, itu gak masuk akal. Bagas Adiningrat jawab pertanyaan Kaisar. Kaisar bertanya padamu. Pak Dharma, kalau Aruna Wibisono difitnah, saya Dharma Wibisono bersedia menerima hukuman yang sama dengannya. Baiklah. Pengawal, bawa orang itu ke sini. Kaisar sungguh bijaksana. Sesuai perintah Kaisar, hamba sudah menyiapkan mata-mata sebelumnya. Jadi pembunuh ini berhasil ditangkap tepat waktu. Ampuni hamba, Kaisar, ampuni hamba. Percobaan pembunuhan terhadap Permaisuri. Semua ini atas perintah Nadia Wibisono dan Aditya Kartanegara. Hamba hanya dipaksa melakukannya, Kaisar. Ampuni hamba, Kaisar, ampuni hamba. Tamat sudah, semuanya berakhir. Pengawal, bawa Bagas Adiningrat pergi. Kaisar, Pak Dharma, aku telah mengabdi untuk dinasti Daksia dengan sepenuh hati selama puluhan tahun dengan kesetiaan yang gak tergoyahkan. Kaisar, Anda gak boleh memperlakukanku seperti ini. Kaisar, ampuni saya. Kaisar! Mengenai kalian berdua. Kaisar, ini gak ada hubungannya dengan saya. Semua ini ulah dia. Dia yang menyuruh saya. Kamu bohong! Kaisar, aku hanya iri pada kakak. Rencana membunuh Permaisuri semua itu ide Aditya Kartanegara. Dan lagi melindungi Permaisuri dengan tubuhnya itu semua sudah diatur oleh dia sendiri, Kaisar. Wanhina, berani-beraninya kau mengkhianatiku. Cukup! Aditya Kartanegara, Nadia Wibisono, sebagai dalang utama, hukum mati di tempat. Tahan Rumi di Departemen Hukum. Tunggu keputusan lebih lanjut. Kaisar, beri aku kesempatan. Kaisar. Wibisono, aku benci kamu. Kalau bukan karena kamu, semua ini adalah milikku. Kamu salah. Yang membuatmu jadi seperti ini adalah dirimu sendiri, bukan aku. Akhir yang kamu alami sekarang adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Tidak. Aruna. Aku. Jadi, Kaisar, apa nama aslimu? Namaku Raka. Raka. Sekarang pelaku sudah dihukum. Yang mulia Kaisar dan Permaisuri benar-benar pasangan yang akhirnya bersatu ya. Permaisuri? Mulai hari ini, aku akan jadikanmu sebagai permaisuri. Mulai hari ini, aku akan membubarkan 6 istana. Mulai sekarang hanya ada satu pemimpin di dalam istana. Yaitu permaisuriku. Permaisuri yang mulia, panjang umur, panjang umur, panjang umur.